Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan tentang mubtada dan khobar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Arab yang dibuat oleh saya sendiri, Raisa Alifa. Nah, apa sih itu mubtada dan khobar? Dan bagaimana cara mengenali mereka di dalam sebuah kalimat? Apa juga sih fungsi dari adanya mereka ini buat membentuk sebuah kalimat yang lengkap? Kita akan kupas tuntas dengan penjelasan dari yang sederhana dan contoh-contoh yang mudah dipahami. So, pastikan kalian simak sampai akhir ya. Dan jangan lupa siapkan catatan agar tidak ada yang terlewat. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, al-mubtada'u huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Artinya, mubtada ini adalah isim atau kata benda yang marfu', yaitu berharokat domah yang berada pada awal kalimat. Mubtada ini subjek atau pokok pembicaraan di dalam kalimat dan biasanya berupa kata benda atau frasa benda. Dan tentunya mubtada diikuti oleh khobar. Nah, mubtada ini bisa menjadi awal dari sebuah kalimat nominal. Sedangkan khobar adalah al-khobaru huwa ismun marfu'un yakunu ma'al mubtada jumlatan mufidatan, yaitu kata benda yang harokatnya juga sama domah yang bersama dengan mubtada untuk membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Khobar bisa juga disebut sebagai predikat atau informasi yang diberikan daripada mubtada. Bisa berupa kata benda, isim, kata sifat, atau frasa yang memberikan keterangan tentang subjek atau si mubtada. Contoh daripada mubtada dan khobar di sini ada dua yang saya cantumkan. Al-waladu nasyitun. Anak artinya anak itu rajin. Al-waladu bertindak sebagai mubtada atau subjek dan nasyitun bertindak sebagai predikat atau khobar yang artinya rajin. Contoh dua, al-hadiqatu jamilatun. Artinya taman itu indah. Mubtadanya adalah al-hadiqah dan jamilatun sebagai khobar. Nah, di sini jamilatun dan nasyitun sama-sama berfungsi sebagai predikat yang mensifati daripada al-hadiqah dan al-waladu. Sementara itu, al-hadiqah dan al-waladu berfungsi sebagai subjek dan berharokat domah sehingga bisa disebut dengan ismun marfu'un dari mubtada ini. Nah, mubtada ditambah khobar juga bisa disebut dengan jumlah ismiyah. Selanjutnya, mubtada dibagi menjadi dua,
ada yang mubtada yang isimnya mu'rab, yaitu kata benda yang berubah harokat akhirnya tergantung pada posisi dan perannya di dalam kalimat. Nah, isim ini bisa berubah menjadi marfu yang berdiri sendiri atau subjek, mansub yang berfungsi sebagai objek, atau bagian dari jar majrur atau majrur ini yang menjadi sehingga berharokat kasroh mengikuti huruf jar. Sedangkan isim mabni yaitu kata benda yang harokat akhirnya tetap dan tidak berubah meskipun posisinya dalam kalimat yang berbeda. Nah, diulangi lagi ya. Mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan akhir sesuai kedudukan kata di dalam kalimat, dan mabni ia adalah kata yang tidak berubah bentuk akhirnya. Selanjutnya, contoh dari isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni, hadza talibun. Ini seorang siswa. Hadza atau ini isim mabni yaitu tidak berubah hurufnya, harokat hurufnya, dan selamanya akan berbentuk hadza. Sementara itu, di isim mu'rab ada ra'aitu walada. Al-walada di sini mu'rab yaitu berubah harokatnya dari dhammah. Kalau huruf biasanya kalimat biasanya kan al-waladu atau waladun. Di sini menjadi al-walada karena menjadi objek dari kata ra'aitu, yaitu artinya saya melihat. Al-walada menjadi mansub dan atau bisa dibilang berharokat fathah berkat kemasukan kata ra'aitu. Khobar dibagi menjadi dua juga. Ada yang khobarnya mufrad dan khobar ghair mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang hanya satu kata. Seperti di sini contohnya at-talibu nasyitun. Di sini nasyitun adalah khobar yang berbentuk mufrad atau sendiri. Sementara itu, khobar ghair mufrad bisa terbentuk karena yang syibhul jumlah dikarenakan oleh jar majrur dan dzaraf, atau karena ada berbentuk jumlah atau kalimat antara ismiyah atau fi'liyah. Di sini ada contohnya ya. Syibhul jumlah karena jar majrur itu adalah frase atau kalimat yang menggunakan huruf jar diikuti oleh majrurnya. Di sini contohnya al-kitabu alat tawilati. Buku ada di atas meja. Nah, mubtadanya khobarnya adalah alat tawilati. Karena kenapa dia menjadi kasroh? Karena dia kemasukan huruf jar yaitu ala. Maka dia menjadi kasroh. Nah, syibhul jumlah karena dzaraf atau frase yang menunjukkan waktu dan tempat. Contohnya adalah as-sayyaratu amamal baiti. Amama di sini adalah bentuk dari dzaraf atau menunjukkan yang suatu tempat gitu ya. Sehingga al-bait yang awalnya al-baitu menjadi al-baiti karena kemasukan dzaraf ini.
Sedangkan ya jumlah fi'liyah yaitu khobarnya berupa kata kerja. At-talibu yaqra'ul kitaba. Yaqra'ul kitaba berperan sebagai khobar. Yaqra'u adalah fi'il, yaitu artinya membaca. Jumlah ismiyah khobarnya berbentuk nominal atau kata benda. Seperti al-mudiru maktabahu wasi'un. Direktur itu kantornya luas. Khobarnya maktabahu wasi'un, kantornya luas. Maktabahu berfungsi sebagai nomina atau kata benda, seperti itu. Selanjutnya al-mufrad wal musanna wal jama'. Nah, isim dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mufrad, yaitu isim atau kata benda yang menunjukkan pada satu hal. Di sini contohnya, ro'a itu muslimah. Di sini, tu itu berjumlah satu orang, yaitu domir daripada ana. Ro'a itu muslimah. Musanna, yaitu kata benda yang menunjukkan 2 hal. Contohnya, ro'aitul muslimaini atau ro'aitul mujtahidaini. Sedangkan jama' yaitu kata benda yang menunjukkan lebih dari 2. Contohnya, namal mujtahiduna, orang-orang yang rajin itu tertidur. Di sini ada pula contoh daripada mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad ditandai dengan biasanya mudzakkar atau musanna mudzakkar atau muannas. Kalau muannas ada tambahan ta marbutahnya, sedangkan mudzakkar tidak ada. Sedangkan musanna punya ciri mufrad yang bertambah dengan alif dan huruf nun. Atau bahkan terkadang ada huruf ya di antara alif dan nun tersebut. Sedangkan jama' bertambah dengan alif dan ta tanis. Atau terkadang bahkan ada yang di luar dari bentuk awal dari mufradnya. Selanjutnya, qiraah dan contoh mubtada dan khobar dari qiraah tersebut. Qiraah ini diambil dari buku Al-Lughatul Arabiyyah Littulabil Jami'ah. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala alladhi nazzalahu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyyin mubin. Dusturan lirisalatihi. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas sebagai konstitusi untuk risalahnya. Wa ta'yidan lida'autuhu wa syahidan ala sadiqahu. Faqad nazala bihi Jibril alaihi salam fakana linnasi hudan wa rasyadan. Sebagai dukungan untuk dakwahnya dan sebagai saksi atas kebenarannya. Al-Quran diturunkan oleh Jibril alaihi salam sebagai petunjuk dan bimbingan bagi manusia. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Artinya, dan sesungguhnya itu Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan semesta alam yang dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dalam bahasa Arab yang jelas. Terdapat 6 contoh mubtada dan khobar di dalam qiraah tersebut. Yang pertama, Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala.
Al-Qur'anu di sini berperan sebagai subjek atau mubtada dan kalamullah ta'ala berperan sebagai khobarnya. Selanjutnya, Al-Qur'anu hudal linnas. Al-Qur'anu berperan juga sebagai subjek dan hudal linnas sebagai predikatnya. Al-Qur'anu adalah mubtada dan hudal linnasi adalah khobar. Khobar mufrad yang terkena oleh huruf jar sehingga menjadi majrur linnasi. Selanjutnya, Nazala Jibrilu ala Muhammadin. Nazala Jibril di sini berperan sebagai mubtada dan ala Muhammadin berperan sebagai khobar. Selanjutnya ada khalaqal insani min 'alaq. Khalaqal insana berperan sebagai khobar mubtada dan min 'alaq sebagai khobarnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas konsep dasar dari mubtada, khobar, mufrad, musanna, jama' serta mu'rab dan mabni. Semoga penjelasan tadi bisa memudahkan kalian dalam memahami materi tentang mubtada dan khobar. Ingat, latihan adalah kunci yang penting untuk menguasai tata bahasa Arab. Jadi jangan ragu untuk terus berlatih dan mengulas materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.